Beraktivitas seperti biasa. Pagi ini, Kezia dan Darrell bertingkah seolah tidak ada kejadian apa-apa di antara mereka. Darrell duduk di balik meja makan sambil menyesap kopi dan bermain ponsel. Sedangkan Kezia hanya berdiri kaku di dekat dapur. Bingung apa yang harus dilakukan. Ingin mengajak Darrell mengobrol, ia tidak berani. Karena Darrell bersikap dingin seperti biasa. Berbeda dengan tadi malam di tempat tidur. Dan Kezia menebak, sikap dinginnya sebagai ketidakinginan Darrell akan status mereka diketahui Raymond. Selamat pagi, Darrell, Kezia. Suara hangat Raymond membuat Kezia terkejut dan menoleh. Selamat pagi, Raymond. Sapa Kezia sambil tersenyum tipis. Darrell yang sedari tadi membaca berita di ponsel Android-nya, mengangkat wajah. Hai Ray, bagaimana kabarmu pagi ini? Tanya Darrell basa-basi. Raymond tersenyum tipis. Aku baik, Darrell. Setelah membalas sapaan Darrell, Raymond berjalan menghampiri Kezia yang sedang berdiri di dekat dapur. Aku ingin segelas kopi hitam, Kezia. Ucap Raymond lembut. Kezia mengangguk pelan. Adegan itu membuat dada Darrell panas terbakar. Ia berdehem keras. Rencananya berapa lama di sini, Ray? Tanya Darrell dengan nada tak bersahabat. Raymond yang masih ingin mengobrol dengan Kezia, menghentikan niatnya dan berbalik menuju meja makan. Aku belum tahu, jawab Raymond sambil mengangkat bahu. Ia mengambil selembar roti tawar dan memasukkannya ke mesin pemanggang. Mau? Darrell menggeleng pelan. Sebenarnya ia sangat lapar setelah tadi malam energinya habis terkuras untuk bercinta dengan Kezia. Hanya saja ada yang mengganggu pikirannya. Ia harus memastikan Raymond tidak berduaan dengan Kezia di rumah selama ia bekerja. Apa kegiatanmu hari ini? Darrell menyesap kopinya dengan wajah tegang. Ada sedikit urusan. Aku pinjam mobilmu ya. Raymond menekan tombol pada mesin pemanggang roti, lalu mengambil potongan roti dan mengolesnya dengan selai. Ketegangan Darrell mengendur. Tanpa sadar ia menghembus nafas lega. Oke, tentu saja dengan senang hati ia akan meminjamkan mobilnya. Yang penting Raymond tidak berduaan dengan Kezia di rumah. Darrell melirik Kezia yang sudah selesai membuat kopi permintaan Raymond dan menghidangkannya di atas meja. Sesaat mata mereka beradu dan membuat jantung Darrell berdebar halus. Ia tahu sikapnya sekarang terlihat pengecut di mata Kezia. Hanya saja ia berharap Kezia mengerti dengan keadaannya. Kedatangan Raymond terlalu mendadak. Ia belum siap sama sekali. Terima kasih, Kezia, ucap Raymond sambil menatap Kezia dengan lembut. Ia menarik kursi untuk dirinya dan Kezia. Mari ikut sarapan, ajak Raymond sambil duduk di salah satu kursi. Kezia melirik Darrell sekilas, lalu menggeleng pelan. Terima kasih, Ray. Nanti saja. Kezia berbalik dan kembali ke dapur. Lagi-lagi yang ia lakukan hanya berdiri kaku di sana. Darrell yang melihat penolakan Kezia merasa lega. Entah mengapa, meski sudah tahu Kezia mencintainya, tetap saja ia takut Kezia terpesona pada Raymond. Setelah Darrell pergi, Kezia hanya diam membisu di ruang makan bersama Raymond yang terlihat asyik menikmati sarapannya. Segelas kopi hitam dan roti tawar panggang beroles mentega. Dengan pikiran yang berkelana tak tentu arah, Kezia menyesap teh hangat minim gula kesukaannya. Setelah kamu sarapan, kita jalan-jalan, Kezia. Suara Raymond memecah lamunan Kezia. Ia mengangkat wajah dan menatap Raymond yang duduk berseberangan dengannya. Kemana? Jalan-jalan saja. Apa kamu tidak bosan di rumah seharian? Pertanyaan yang sangat menohok. Tentu saja bosan. Hanya saja Kezia tidak punya pilihan. Ia dan Darrell baru saja saling menyatakan perasaan. Mereka belum sempat menikmati kehidupan normal suami istri pada umumnya seperti jalan-jalan dan lain sebagainya saat Raymond tiba-tiba datang dan membuat mereka kembali harus bersandiwara. Tapi aku harus memasak. Kezia menatap ragu. Sebenarnya bukan tugas memasak yang membuat Kezia berat untuk menerima ajakan Raymond. Tapi ia takut Darrell tahu. Kezia selalu dapat rasakan tatapan Darrell yang tidak senang saat melihatnya berdekatan dengan Raymond. Raymond tersenyum lebar. Bukankah Darrell tidak pernah makan siang di rumah?
Dan kita bisa pulang sebelum Daryl pulang nanti sore. Kamu masih punya waktu untuk memasak, bukan? Tapi... Ayolah Kezia, bujuk Raymond lembut. Kezia masih meragu. Ganti pakaianmu dan berdandanlah. Aku juga mau ganti pakaian dulu, kata Raymond tanpa mengacukan keraguan Kezia. Ia berlalu dan meninggalkan Kezia. Akhirnya setelah lama bergelut dengan pikiran dan keraguannya, Kezia memilih untuk menerima ajakan Raymond. Jika mereka tidak memberitahu, pastinya Daryl tidak akan tahu. Dan selama Daryl tidak tahu, dia tidak akan marah, bukan? Lagi pula Kezia merasa butuh udara segar. Kepalanya berat dan dadanya sesak bila hanya di rumah dan melamun memikirkan sikap Daryl yang masih belum mengakui status pernikahan mereka. Kezia tersenyum lebar dengan mata berbinar tatkala melihat pemandangan luar biasa di depannya. Ada beberapa kolam luas berisikan ikan-ikan hias. Kolam yang terletak di salah satu taman yang menjadi objek wisata ini masih terlihat sepi pada pagi hari. Biasanya saat sore menjelang, banyak pengunjung datang dan memberi makan ikan-ikan tersebut. Dengan semangat, Kezia duduk di pinggir salah satu kolam yang berisi ikan koi dan menatap tak berkedip pada ikan-ikan yang berenang gemulai. Warna-warninya yang unik dan indah membuat Kezia terpesona. "Suka?" tanya Raymond sambil berdiri di dekat Kezia dengan wajah ceria. Kezia menoleh dan tersenyum lebar. Ia mengangguk. "Sangat suka, Ray. Terima kasih sudah membawaku ke sini," ucap Kezia tulus, terharu dengan perhatian dan kebaikan Raymond. Padahal ia diperkenalkan sebagai pembantu, tapi Raymond sama sekali tidak memandang rendah dirinya. "Masih banyak tempat indah yang harus kamu kunjungi, Kezia. Sebaiknya kamu jangan di rumah saja." Raymond duduk di samping Kezia dan turut memandang ikan-ikan di kolam. Kezia termangu. Raymond benar. Ia seperti katak di bawah tempurung, sama sekali tidak tahu dunia luar. Pastinya masih banyak tempat-tempat indah yang belum ia kunjungi. Hanya saja, ia tidak tahu di mana tempat indah itu dan harus mengajak siapa ke sana. Adik ipar dan ibu mertuanya pasti sibuk dengan toko perhiasan mereka. Kezia juga tidak berani merepotkan keduanya. Sedangkan Daryl, mereka baru saja berbaikan. Bahkan baru sehari, belum ada kencan romantis dalam hubungan mereka. Raymond menoleh dan tersenyum lembut saat melihat wajah muram Kezia. Dengan lembut ia menyentuh punggung tangan Kezia yang tergeletak lemas di pangkuan. "Jangan sedih begitu. Selama aku di sini, aku yang akan mengajakmu jalan-jalan," hibur Raymond. Kezia mengangkat wajah dan membalas tatapan Raymond dengan sendu. "Mengapa kamu baik sekali kepadaku, Ray?" tanya Kezia ingin tahu. Ia hanya gadis desa, bukan? Dan perhatian Raymond terlalu besar untuknya. Raymond menatap Kezia makin lembut. Perlahan, ia mengangkat tangannya, meraih sejumput anak rambut yang dengan nakal bermain di pipi Kezia, lalu menyibakannya ke balik telinga. Karena suara ponsel yang berdering-nyaring membuat keduanya terkejut hingga memutus kalimat Raymond yang belum selesai terucap. Raymond segera menarik tangannya. Rupanya ponsel yang berdering adalah milik Kezia. Dengan tergesa-gesa, Kezia membuka tas dan meraih ponselnya. Tampak di layar ponsel tulisan Daryl memanggil. Kezia menahan nafas. Sorot panik memancar dari matanya. Raymond mengangkat alis. "Ada apa?" tanyanya heran. "Siapa yang menelpon?" Kezia hanya menggeleng pelan dengan muram. Ia ingin menjawab telepon dari Daryl, tapi takut Raymond tahu tentang hubungan mereka. Akhirnya setelah mengubah peraturan ponsel agar tak bersuara, Kezia menyimpannya kembali ke dalam tas dengan taruhan nanti ia akan dimarahi Daryl karena tidak merespon teleponnya. Kezia akan menunggu waktu yang pas untuk menghubungi Daryl kembali. Seolah mengerti kalau Kezia tidak mau berterus terang, Raymond hanya diam, tidak bertanya lebih jauh lagi. "Mari Kezia, kita ke sana." Raymond meraih tangan Kezia dan menariknya berdiri. Ia menunjuk sebuah bangunan kecil tidak jauh dari kolam ikan tersebut. "Itu adalah toko yang menjual makanan ikan. Kita bisa membelinya di sana dan memberi makan ikan-ikan ini," jelas Raymond sambil mengajak Kezia berjalan ke arah bangunan kecil yang terletak tak jauh dari mereka. "Oh ya?" Mata Kezia berbinar. Seketika kecemasannya memikirkan telepon dari Daryl menguap. Raymond mengangguk mengiyakan.
Dan hari itu pun mereka lewatkan dengan ceria. Kezia sangat senang melihat ikan-ikan yang berebutan memakan makanan yang ia lempar ke dalam kolam. Akhirnya Darel terlupakan begitu saja. Sambil menenteng tas kerja dan jas yang sudah dilepas, Darel turun dari mobilnya yang terparkir rapi di garasi. Waktu baru menunjukkan pukul 4 sore saat pekerjaannya selesai, dan ia memilih segera pulang agar bisa bertemu Kezia. Saat berjalan menuju rumah, Darel meraih ponselnya yang berdering, dan ia mendesah lega saat membaca pesan dari Raymond yang menyatakan akan menginap di rumah temannya malam ini. Yang artinya, ia akan bebas berdua saja dengan Kezia dan menyelesaikan masalah mereka. Darel membuka pintu rumah dan memanggil Kezia dengan nada tak sabar. Tapi yang ia dapat hanyalah keheningan. Tidak ada tanda-tanda bahwa Kezia ada di lantai dasar. Sambil berjalan melintasi ruang tamu, mata Darel berkeliaran mencari sosok Kezia. Tiba di ruang tengah, ia meletakkan tas kerja dan jasnya di sana. Saat itulah Kezia muncul dan membuat Darel langsung mengetatkan rahang. Istrinya itu sudah berganti pakaian dengan pakaian rumahan, baju tanpa lengan, dan celana pendek sepaha berwarna merah berbahan satin dengan motif bunga. Darel, sapa Kezia pelan dengan wajah muram. Darel yang melihat Kezia serta-merta mendekatinya dengan tak sabar. Ia mencengkram erat kedua bahu Kezia dan menatapnya dalam-dalam. Siapa yang mengizinkanmu berkencan dengan pria lain? Apa kamu lupa sudah punya suami? Tukas Darel tanpa menyembunyikan kekesalannya. Kezia yang hanya bergeming membuat Darel makin naik darah. Kamu dengar Kezia? Tanya Darel dengan nada keras sambil makin mencengkram kuat kedua bahu istrinya. Kezia hanya diam menahan ringisan dan memalingkan wajah. Matanya tak kuat melawan sorot mata Darel yang tajam bagai busur panah. Kezia tahu dirinya salah karena pergi berduaan dengan Raymond secara sembunyi-sembunyi. Tapi andai Darel tahu, hatinya juga sakit. Awalnya ia masih berusaha memaklumi alasan Darel yang belum siap mengumumkan status pernikahan mereka. Tapi saat berpikir alasan yang sesungguhnya adalah karena Darel memiliki kekasih, hati Kezia hancur, kecewa, kesal, cemburu. Semua melebur memporak-porandakan hatinya. Kezia masih ingat, Darel bilang ia tidak memiliki kekasih. Ternyata perkataan Darel gombal semata. Darel menyentuh dagu Kezia dengan kasar dan memaksa mata itu menatap matanya. Ingat kata-kataku ini Kezia. Aku tidak suka berbagi. Dan jaga tingkahmu. Sekali lagi aku melihatmu bersama Raymond atau pria manapun, aku tak akan segan-segan mengurungmu di kamar. Kezia meringis merasakan cengkraman kuat Darel pada dagunya. Matanya terpaku menatap mata Darel yang bersinar tajam, seolah siap menusuk dan menghancurkan apa saja yang ada di depannya. Belum sempat Kezia menjawab, Darel sudah menunduk dan mencium bibirnya dengan kasar. Kezia gelagapan ingin melawan, namun cengkeraman Darel di dagunya membuat ia tak berkutik. Seperti tak puas jika hanya mencium dan memagut liar, Darel menarik baju satin yang Kezia kenakan dengan kasar hingga sobek. Ingat, kamu milikku, selamanya milikku. Jangan pernah ada satu pria pun berada di dekatmu. Bisik Darel saat melepas ciumannya dan menatap tajam mata Kezia yang tampak bersinar takut. Lalu dengan sama kasar dan liarnya Darel kembali mengecup bibir Kezia. Tubuh Kezia adalah miliknya, dan yang harus ia lakukan untuk melampiaskan kemarahan dan rasa cemburu yang membakar hatinya adalah dengan cara bercinta. Memberi tanda dengan meninggalkan bekas-bekas gigitan di sekujur tubuh mulus istrinya. Darel ingin Kezia tahu bahwa ia adalah kekasih yang dominan, yang ingin dituruti semua keinginannya. Kezia sedang sibuk di dapur saat Raymond meneriaki namanya dengan ceria dan memecah keheningan pagi. Raymond, sapa Kezia perlahan dengan alis terangkat. Waktu baru menunjukkan pukul 7 pagi dan Raymond sudah kembali dari rumah temannya. Aku membawakan sesuatu untukmu, kata Raymond ceria sambil berjalan mendekat ke arah Kezia. Tangannya menenteng kantongan plastik berisi sesuatu. Kezia makin mengerut kening. Apa?
Tanyanya heran. Aku yakin kamu suka, ucap Raymond sambil meletakkan kantongan belanjaannya ke meja makan, lalu menarik Kezia dan mendudukkannya di salah satu kursi. Setelah itu ia mulai membuka kantongan plastik dan mengeluarkan isinya. Seketika mata Kezia membeliak. Rasa haru membuatnya lupa bahwa Daryl sudah memperingatkannya untuk tidak berdekatan dengan pria manapun. Raymond, bisik Kezia terharu. Di depan matanya ada beberapa jenis kue tradisional yang sudah terbungkus rapi dalam mika bening. Aku pikir kamu akan suka dengan kue-kue tradisional, kata Raymond lembut sambil duduk di dekat Kezia. Kezia tersenyum lebar dan menatap Raymond dengan mata berbinar haru. Setiap ia sedang bersedih hati, Raymond selalu bisa menghiburnya. Terima kasih Raymond. Tentu saja Kezia sangat suka. Dulu ia dan ibunya sering membuat kue-kue jajanan tradisional untuk dijual. Deheman yang keras membuat keasyikan keduanya terganggu. Saat melihat Daryl muncul di dekat ruang makan, Kezia sontak mendorong kursinya agar menjauh dari Raymond. Pagi-pagi sudah romantisan, sindir Daryl sambil berjalan menghampiri meja makan. Ia melirik tajam pada Kezia yang terlihat salah tingkah. Raymond yang tidak tahu kalau sedang disindir, tergelak kecil. Ia melirik Kezia penuh arti. Daryl yang melihat itu tanpa sadar mengumpat pelan. Andai saja Raymond bukan sepupunya, pasti ia sudah mengusirnya agar tidak mengganggu rumah tangga mereka. Kezia yang merasakan aura tegang yang memancar dari Daryl, segera menarik diri. Ia berdiri dan bersiap kembali ke dapur melakukan aktivitasnya seperti biasa. Namun pegangan Raymond yang tiba-tiba hinggap di pergelangan tangannya membuat Kezia terpaku dan menatap takut pada Daryl yang terlihat mengetatkan rahang. Mau kemana? Ayo kita makan kuenya Kezia. Raymond menarik Kezia untuk kembali duduk. Kezia serba salah. Ia sangat ingin menerima ajakan Raymond, tapi melihat tatapan tajam Daryl membuatnya sadar diri. Aku selesaikan pekerjaanku dulu, Ray. Tolak Kezia halus sambil menarik diri. Raymond terlihat kecewa, namun kemudian ia tersenyum tipis. Oke, kalau begitu aku akan menunggumu. Kita makan sama-sama nanti. Dada Daryl memanas melihat tingkah Raymond yang sok mesra pada Kezia. Ia ingin menarik kerah baju sepupunya itu dan menyeretnya keluar. Namun semuanya hanya ada dalam hayalan. Pada kenyataannya, yang bisa ia lakukan hanyalah memendam rasa kesal dan cemburu yang memenuhi dada. Sepanjang hari di kantor, Daryl didera gelisah. Hampir setiap menit ia mengirim pesan pada Kezia hanya demi memastikan istrinya itu tidak disibukkan oleh Raymond. Dan lambatnya Kezia membalas pesan, makin membuat Daryl uring-uringan. Tidak tahu apa yang mesti ia lakukan. Ingin mengusir Raymond dari rumah, namun tak mungkin. Mengakui statusnya dan Kezia saat ia belum siap seperti ini, lebih tidak mungkin lagi. Akhirnya yang bisa ia lakukan hanyalah berjalan mondar-mandir dengan gelisah di ruang kantornya. Berharap akan muncul ide cemerlang untuk menjauhkan Kezia dari Raymond. Dan ide cemerlang yang ditunggu-tunggu pun datang saat Alena mengirim pesan minta diantarkan ke bandara karena akan berlibur ke luar negeri selama beberapa hari. Dan Daryl pikir, ia bisa mengungsikan Kezia ke toko perhiasan milik adik dan ibunya itu dengan alasan untuk membantu selama Alena berangkat. Daryl mendesah lega dan diam-diam tersenyum samar. Kecemasan dan kecemburuannya sedikit berkurang. Mulai besok, Raymond tak akan lagi punya kesempatan berduaan dengan Kezia. Aktivitas di dapur pagi ini tidak berbeda dengan hari sebelumnya. Daryl dan Raymond duduk di balik meja makan dengan kopi masing-masing. Sedangkan Kezia berdiri kaku di dapur. Kezia, pagi ini ikut denganku, ujar Daryl tenang sambil menyesap kopi. Kezia menoleh terkejut. Kenapa? Tanya Raymond tak kalah terkejut. Alena berangkat dan Kezia dibutuhkan di toko perhiasannya. Jawab Daryl datar seolah tak acuh. Oh, Raymond mengangguk mengerti. Kalau begitu dengan senang hati aku akan mengantar Kezia. Daryl yang melihat antusias Raymond menggeleng masam. Kezia pergi denganku saja, aku tak mau merepotkanmu, kata Daryl beralasan. Padahal alasan sebenarnya adalah ia tak rela Kezia berduaan dengan Raymond. Aku tidak merasa repot,
Justru senang. Raymond menatap Kezia dengan mata berbinar senang. Kezia yang merasa ada dua pasang mata yang menatapnya intens, hanya bisa terdiam tanpa kata. Darrell kehabisan kata untuk menyela. Di dalam hati ia berharap Kezia menolak Raymond dan memilih dirinya. Namun lama menunggu, Kezia masih berdiam diri membuat Darrell kesal. "Ayo sarapan Kezia, setelah itu siap-siap, aku akan mengantarmu," kata Raymond penuh semangat. Darrell menggeram dalam hati. Idenya tidak berjalan lancar, ibarat senjata makan tuan. Niat hati menjauhkan Kezia dari Raymond, namun Raymond justru mendapat kesempatan berduaan dengan Kezia. "Biar denganku saja, Ray. Toko Alena searah dengan kantorku," tukas Darrell cepat. Raymond mendesak kecewa. "Ya sudah, tapi nanti siang aku jemput makan siang ya Kezia," kata Raymond tak putus asa. Darrell ingin mencekik sepupunya saat ini juga. Ia tahu Raymond suka pada Kezia. Yang membuatnya menderita adalah sebenarnya Kezia miliknya dan ia tidak bisa mengatakan itu pada Raymond. Ia tidak bisa memperingatkan sepupunya itu agar tidak mengganggu miliknya. "Segera siap-siap Kezia," kata Darrell berusaha tidak terpengaruh dengan kalimat Raymond yang selalu membuat dadanya terbakar. Kezia mengangguk pelan dan berlalu.